dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Mohon perhatian kepada bapak-bapak dan ibu yang ada di depan saya. Mohon dengan hormat untuk maju ke depan. Silakan barisan depan untuk di maju, atau yang dari depan boleh silakan ke depan. Yang dari belakang ya mohon maaf. Atau bapak-bapak silakan bergerak bergeser. Sekali lagi mohon dengan hormat Bapak Ibu bisa mengisi tempat duduk yang paling depan yang ada di depan saya. Terima kasih.
dan Dewan Direksi, serta tamu undangan dari Kementerian BUMN, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kepada para tamu undangan dan pemegang saham PT Krakatau Steel Persero Tbk yang masih berada di luar, dipersilakan untuk memasuki ruangan karena acara rapat umum pemegang saham tahunan akan segera kita mulai. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, memulai acara kita pada siang hari ini akan diawali dengan penyampaian set debriefing oleh penanggung jawab gedung. Untuk itu kami silakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul dari Security Finance Salku Jakarta, akan menjelaskan prosedur apabila di ruangan ini, gedung ini terjadi semacam kebakaran atau bencana gempa bumi. Langkah-langkah apakah yang harus kita lakukan? Langkah pertama, jangan panik, tetap tenang. Langkah kedua, tetap berada di ruangan ini. Langkah ketiga, menunggu instruksi dari operator gedung. Setelah ada instruksi dari operator gedung untuk meninggalkan area ruangan ini, maka segera menuju jalur evakuasi yang telah kami tentukan. Untuk jalur evakuasi yang ada di lantai 2 ini, Bapak Ibu sekalian bisa menuju pintu-pintu yang sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, dan ini semua nggak terkunci. Terus bisa melewati lewat belakang, ada 2 pintu, bisa menuju eskalator, terus bisa menuju ke pintu darurat exit A sama exit B. Staf kami dan perwakilan kami akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk menuju jalur evakuasi yang telah kami tentukan, yaitu yang berada di area lobi. Yang perlu diingat, apabila terjadi bencana atau kebakaran, jangan memerlukan lift, jangan lari sekuat tenaga, cukup dengan berjalan cepat saja. Bawalah barang-barang yang seperlunya, utamakan keselamatan diri Bapak Ibu sekalian. Demikianlah safety briefing yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan acara di hari ini berjalan dengan lancar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebelum kita acara dimulai, mari bersama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Bapak Muhammad Jamil. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini tanggal 8 Juli 2022 kami berkumpul mengharap ridho-Mu melalui rapat umum pemegang saham tahun buku 2021 PT Krakatau Steel Persero Tbk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon berikanlah kebaikan dan kelancaran kepada kami semua agar kami dapat melaksanakan amanah tugas mulia pemegang saham perusahaan ini
dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Hadi, sempurnakanlah taufik dan hidayah-Mu atas kami, sehingga kami mampu mengaktualisasikan petunjuk-Mu, hingga kami mampu memberikan kinerja terbaik kami, mengantarkan perusahaan menuju kejayaan. Ya Allah ya Karim, bukakanlah pikiran dan hati kami, serta berikanlah kemampuan kepada kami dalam melaksanakan tugas penting yang bersejarah ini, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan ketentuan-Mu, yang akan membawa kebaikan bagi perseroan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang hadir rapat secara fisik dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video profile PT Krakatau Steel Persero Tbk. Pada tanggal 31 Agustus 1970, Krakatau Steel didirikan. Sejak itu, Krakatau Steel telah hadir menjadi kekuatan besar Indonesia yang berperan penting dalam perkembangan industri baja dan turunannya. Industri baja, sebagai Mother of Industries, menjadi penopang untuk industrialisasi nasional. Sebagai upaya dalam pembangunan negeri, kami bergerak cepat dalam menghadapi tantangan, berkomitmen sebagai seorang mitra, dan hadir di tengah masyarakat sebagai perusahaan yang tangguh. Krakatau Steel memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia yang lebih kuat. Semangat tersebut menjadi inspirasi kami untuk terus memenuhi kebutuhan baja di Indonesia dengan menghasilkan produk baja berkualitas kelas dunia. Di antaranya Hot Strip Mill 1 dan 2, Plate Mill, Cold Rolling Mill,
Wire Rod Mill. Dengan semangat inovasi, Krakatau Steel juga menyediakan produk hilir berkualitas dengan prinsip sharing economy. Untuk memperkuat industri manufaktur baja, Krakatau Steel memiliki subholding Krakatau Baja Konstruksi yang berfokus pada bisnis produk baja turunan dengan 4 bisnis inti, di antaranya penyedia baja konstruksi utama di Indonesia, penyedia pipa baja terbesar dan terlengkap di Indonesia, distribusi baja dan jangkauan yang luas dan kuat, penyedia bahan baku dan penjualan yang berfokus pada industri baja. Tidak hanya baja, kami juga berperan penting pada aktivitas ekonomi di kawasan industri. Subholding Krakatau Sarana Infrastruktur hadir untuk menyediakan layanan terbaik secara efisien dan terintegrasi dalam hal penyediaan kebutuhan infrastruktur, di antaranya penyedia energi, penyedia air baku industri, pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia dengan fasilitas logistik terintegrasi, dan solusi kawasan industri terpadu. Selain itu, Krakatau Steel juga memiliki lini bisnis lainnya dengan pelayanan terbaik. Penyedia jasa ICT, penyedia jasa engineering dan konstruksi, penyedia jasa perbengkelan dan perawatan, dan penyedia jasa pendukung industri lainnya. Untuk dapat terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, Krakatau Steel turut bertransformasi sebagai pionir digitalisasi untuk perusahaan baja di Indonesia. Inisiasi dalam melakukan digitalisasi membuat perusahaan menjadi lebih dinamis dan efisien. Komitmen dan semangat kami tidak hanya dalam bisnis semata. Melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, Krakatau Steel juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan kehidupan yang berkelanjutan. Perubahan dan tantangan yang datang silih berganti adalah peluang bagi Krakatau Steel dalam berkontribusi membentuk Indonesia yang lebih maju. Dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian terbaik, kami yakin dapat melanjutkan serta meningkatkan performa terbaik kami untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih tangguh. Krakatau Steel untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Krakatau Steel Persero Tbk, para anggota Dewan Komisaris, para anggota Direksi Perseroan, para undangan dan hadirin yang kami hormati. PT Krakatau Steel Persero Tbk yang selanjutnya disebut Perseroan pada hari ini Jumat tanggal 8 Juli 2022 akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahun buku 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor 15 tahun 2020. Tata tertib untuk rapat hari ini adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan rapat. Pokok-pokok tata tertib rapat adalah sebagai berikut. Rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya disebut rapat, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan atau usul yang berkaitan dengan mata acara rapat kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui pimpinan rapat yang disampaikan secara tertulis pada formulir pernyataan dengan menuliskan nomor registrasi, nama alamat, nama mata acara, nama dan jumlah kepemilikan saham. 2. Pimpinan rapat berhak menolak
menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan. 3. Jumlah penanya untuk mata acara rapat dibatasi hanya untuk 3 penanya dari pemegang saham atau kuasanya yang sah dan hadir, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 pertanyaan, pendapat dan atau usul pada mata acara, kecuali pimpinan rapat memutuskan lain. 4. Peserta rapat yang hadir melalui aplikasi isi.kisei dapat mengajukan pertanyaan, pendapat dan atau usul melalui fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kisei. 5. Peserta rapat yang terlambat hadir dalam rapat setelah ditutupnya masa pendaftaran atau registrasi dapat mengikuti jalannya rapat, namun tidak lagi memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. 6. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sesuai dengan quorum pengambilan keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020. Kami perkenalkan juga lembaga dan profesi yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rapat ini, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudereja Wibisana Rintis dan rekan a member firm of PwC Global Network. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yusron S.A.Aka CPA yang telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan laporan tahunan keuangan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT BSR Indonesia dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rini Gusniarni. Notaris dari kantor Notaris Yose Dima Satria SH MKN, Notaris di Jakarta dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Muazir SH MKN yang akan menyusun berita acara rapat pada hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu kami akan perkenalkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang telah hadir di antara kita. Setelah nama-nama Dewan Komisaris dan Direksi disebutkan, mohon dengan hormat untuk masing-masing berdiri. Kami mulai dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut. Komisaris Utama, I Gusti Putu Suryawirawan. Komisaris Dadang Kurnia. Komisaris Independen Nana Rohana. Komisaris Independen David Payung. Komisaris Suhanto. Komisaris Trisa Songko Widianto. Selanjutnya Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Direktur Utama Silmi Karim. Direktur Pengembangan Usaha Purwono Widodo. Direktur SDM Rahmat Hidayat. Direktur Keuangan Tardi. Direktur Komersial Melati Sarnita. Direktur Produksi Joko Mulyono. Demikianlah pengantar kami, selanjutnya kita akan memulai acara rapat. Untuk itu acara akan kami serahkan kepada Bapak Suhanto selaku Komisaris Perseroan untuk memimpin rapat ini. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Heri Purnomo, Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara Kementerian BUMN, selaku kuasa wakil pemegang saham Negara Republik Indonesia. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam rapat ini. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK nomor 15 tahun 2020 dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 28/KOM Min KS/7 Romawi /2022 tanggal 4 Juli 2022, saya selaku Komisaris Perseroan akan bertindak selaku pimpinan rapat pada siang hari ini.
Untuk menyelenggarakan rapat ini, direksi telah melakukan hal-hal yang diwajibkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, Peraturan OJK nomor 15 tahun 2020, Peraturan OJK nomor 16 tahun 2020, dan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2019, antara lain memberitahukan rencana rapat kepada OJK, melakukan pengumuman, pemanggilan, dan pengumuman keterbukaan informasi serta perubahannya atas rencana penerbitan surat utang atau obligasi, wajib konversi melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Hadirin yang saya hormati, sebelum rapat dimulai, kami ingin menjelaskan kepada para pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan, mata acara rapat, dan hal-hal lain yang terkait dengan rapat. Pada tahun 2021, kondisi pasar dan industri domestik masih cukup tertekan akibat dari varian baru COVID-19 Delta. Meskipun demikian, industri baja terus mengalami pemulihan di tahun 2021. Hal ini terlihat dari membaiknya kinerja perseroan yang tercermin dari meningkatnya volume penjualan sebesar 24% dan pendapatan sebesar 59% di atas target capaian tahun sebelumnya. Selain itu, perseroan juga telah berhasil melakukan transformasi dan restrukturisasi pada tahun 2021, diantaranya 1. Melakukan pembentukan subholding Krakatau Sarana Infrastruktur dan Krakatau Baja Konstruksi. B. Menyelesaikan pembayaran hutang Transfi senilai $200 juta Amerika Serikat. C. Menerapkan operating excellence dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perseroan. Dan D. Merumuskan beberapa strategi guna mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar perseroan dalam rangka menjawab tantangan bisnis di industri baja yang semakin dinamis. Dengan keberhasilan program transformasi dan restrukturisasi yang terus dilakukan, diharapkan perseroan dapat meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja di tengah pandemi ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan telah menerima usulan mata acara rapat dari pemegang saham seri A di Warna melalui surat nomor S-MBU-06-06-2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal penyampaian usulan mata acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Krakatau Steel Tbk, sehingga mata acara rapat pada hari ini adalah yang telah disampaikan melalui pemanggilan rapat pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana tertera di layar. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dan pemungutan suara telah disampaikan dalam pokok-pokok tata tertib sebelumnya dan telah tertuang dalam tata tertib yang telah kami bagikan kepada peserta rapat sebelum dimulai. Selanjutnya, kami mohon kepada notaris untuk memberitahukan kepada para pemegang saham mengenai jumlah saham yang diwakilinya untuk hadir dalam rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi quorum untuk penyelenggaraan rapat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar perseroan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar perseroan, Peraturan OJK nomor tahun 2020, serta Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia, dapat kami laporkan bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili oleh pemegang saham seri A Dwi Warna dan para pemegang saham seri B, termasuk pada iproxy.ksei yang bersama-sama berjumlah 16.040.779.838 saham atau mewakili 82,91% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan
yaitu berjumlah 1 saham Sri Adwi Warna dan 19.346.396.899 saham Sri B dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian perlu kami sampaikan bahwa mengenai mekanisme dan quorum pengambilan keputusan dalam rapat sebagai berikut. Untuk mata acara rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-8, rapat adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Untuk mata acara rapat ke-7, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Sri Adwi Warna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Sri Adwi Warna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Untuk mata acara rapat ke-9, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Sri Adwi Warna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Sri Adwi Warna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Dengan demikian, rapat telah memenuhi quorum. Oleh karena ketentuan mengenai quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para pemegang saham perseroan untuk seluruh mata acara rapat pada hari ini. Demikian laporan kami, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada notaris. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan keterangan notaris, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 PT Krakatau Steel terbuka. Bersama ini kami buka dengan resmi pada pukul 14.27. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan tahunan keuangan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, following equate at the chart, kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021. Para pemegang saham yang kami hormati, kami mempersilahkan direksi untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham yang kami hormati, berikut kami sampaikan kegiatan perseroan untuk tahun buku 2021, kinerja keuangan tahun buku 2021, dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan untuk tahun buku 2021 sebagaimana tayangan video berikut ini. Setelah di tahun 2020 mencatatkan laba positif, di tahun 2021 kinerja perseroan juga semakin membaik, tercermin dari meningkatnya volume penjualan sebesar 24% dan pendapatan sebesar 59% di atas capaian tahun sebelumnya. Perseroan terus melanjutkan tren peningkatan kinerja di tahun 2021, di antaranya laba bersih perseroan pada tahun 2021 naik 174% menjadi 62,13 juta US dollar di atas realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,64 juta US dollar. EBITDA perseroan berhasil mencapai realisasi tahun 2021 sebesar 127,79 juta US dollar
atau meningkat 67% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 76,29 juta US dollar. Produktivitas perseroan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Penjualan baja mengalami kenaikan 24% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,65 juta ton menjadi sebesar 2,05 juta ton pada tahun 2021. Produksi perseroan mengalami kenaikan sebesar 24% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,59 juta ton menjadi 1,96 juta ton pada 2021. Efisiensi yang dilakukan perseroan telah berhasil menurunkan biaya variabel sebesar 7% dari semula sebesar 63,9 US dollar per ton pada tahun 2020 menjadi sebesar 58,72 US dollar per ton pada tahun 2021. Pangsa pasar hot rolled coil juga mengalami peningkatan dari semula 38% pada tahun 2020 menjadi sebesar 40% pada tahun 2021. Selain itu, perseroan juga telah berhasil melakukan pembayaran cicilan hutang pokok Bank Transpi sebesar 200 juta US dollar di Desember 2021. Dalam rangka restrukturisasi bisnis perusahaan, Krakatau Steel telah melakukan pembentukan subholding Krakatau Sarana Infrastruktur dan juga pembentukan subholding Krakatau Baja Konstruksi. Total aset tahun 2021 meningkat 8%. Selain itu, total ekuitas perseroan juga meningkat 16% dibandingkan tahun 2020. Berkat kenaikan kinerja dari sisi operasi, perseroan berhasil meningkatkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 69% dari 70,83 juta US dollar menjadi 119,89 juta US dollar. Pada tahun 2021, perseroan menyalurkan dana program pendanaan unit mikro kecil atau UMK sebesar 4,87 miliar rupiah yang terdiri dari sektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri, sektor peternakan, dan sektor perikanan. Perseroan juga telah menyalurkan dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL sebesar 2,325 miliar rupiah. Dana program TJSL ini disalurkan untuk bantuan COVID-19, bantuan pendidikan, bantuan pelatihan dan UMK, serta bantuan bencana alam. Perseroan terus melanjutkan transformasi dan upaya efisiensi di segala lini, sehingga perseroan dapat terus meningkatkan kinerja positifnya. Para pemegang saham yang kami hormati, demikian telah kita saksikan mengenai laporan tahunan untuk tahun buku 2021 yang mencakup laporan kegiatan perseroan, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021, dan laporan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun buku 2021. Kiranya dapat diterima dan disetujui serta disahkan oleh rapat yang terhormat ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Dirut. Setelah kita mendengarkan laporan direksi, kini kami mempersilahkan kepada Bapak Trisasongko Widianto, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah laporan tahunan yang akan dimintakan persetujuan rapat ini. Oleh karena itu, saya mewakili Dewan Komisaris melaporkan bahwa Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang, kegiatan utama dan kegiatan Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tertayang di layar
dan di materi rapat yang telah kami bagikan kepada peserta rapat. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan tahun 2021, Dewan Komisaris berpendapat bahwa 1. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja dan berbagai inisiatif strategis yang dilakukan direksi melalui transformasi dan restrukturisasi di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga perseroan mampu meraih laba pada tahun 2021. Program transformasi dan restrukturisasi yang dijalankan perseroan untuk tetap dijalankan secara konsisten sesuai dengan arahan Menteri Badan Usaha milik negara. Kedua, dalam menjalin kerjasama dengan partner strategis, mempertimbangkan tujuan mencari laba, terbentuk mutual benefit, terjadi transfer knowledge dan ahli teknologi, serta tidak berpotensi merugikan perusahaan. Ketiga, sebagai salah satu bentuk keberpihakan perseroan kepada UMKM, Dewan Komisaris mendorong perseroan dan anak perusahaan untuk menggunakan platform padi UMKM dalam proses pengadaan atau belanja barang dan atau jasa dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai arahan pemegang saham seri A Dwiwarna. 4. Dewan Komisaris berpendapat bahwa perlu dilakukan penguatan dan peningkatan terhadap internal audit, baik dari segi sumber daya manusia, kesegeraan waktu pelaporan, kualitas hasil audit yang tidak hanya bersifat administratif, serta tindak lanjut atas temuan. 5. Dewan Komisaris berpendapat agar dana obligasi wajib konversi atau OWK digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk modal kerja khususnya pembelian bahan baku. Keenam, Dewan Komisaris mendukung upaya direksi dalam rencana investasi, inisiatif strategis perusahaan, pelaksanaan proyek strategis, maupun aksi korporasi lainnya, seperti kerjasama strategis ISM Blast Furnace, divestasi subholding dalam rangka pemenuhan kewajiban restrukturisasi hutang, realisasi program PEN melalui pencairan OWK, dan peningkatan penyertaan saham di PT Krakatau Posko melalui in-kind HSM nomor 2. Ketujuh, Dewan Komisaris berpendapat terhadap anak perusahaan dan joint venture yang memberikan kontribusi negatif perlu dilakukan ekstra kontrol untuk memastikan perbaikan kinerja ke depan. 8. Dewan Komisaris berpendapat perlunya pengelolaan utang yang optimal sehingga dapat menurunkan beban keuangan perusahaan. 9. Dewan Komisaris berpendapat atas penambahan penyertaan modal kepada anak perusahaan agar memperhatikan standar pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku, penuh kehati-hatian berdasarkan kajian dan mitigasi risiko yang komprehensif sesuai dengan aturan perundangan, memastikan adanya perbaikan kinerja ke depan, serta memberikan manfaat atau keuntungan bagi perseroan ke depan. Ke-10, Dewan Komisaris mendorong efektivitas penerapan whistleblowing system atau WBS yang memenuhi standar sebagai perusahaan terbuka, agar seluruh stakeholder PT KS dapat terlibat memberikan masukan, menyampaikan keluhan dan informasi yang konstruktif. Dengan memperhatikan seluruh penjelasan tersebut di atas, Dewan Komisaris merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dengan mencermati perubahan lingkungan strategis yang dihadapi perseroan, agar melakukan evaluasi terhadap capaian RKAP dan RJPP yang ada dan membuat contingency plan jika terjadi perubahan terhadap asumsi-asumsi yang dibangun untuk menjamin sustainability perusahaan. Kedua, pelaksanaan penerbitan dan penggunaan dana OWK agar dilakukan secara bertanggung jawab. Penuh kehati-hatian berdasarkan kajian dan mitigasi risiko yang memadai,
mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Ketiga, memastikan agar kinerja pendapatan, profitabilitas, dan likuiditas subholding baru dapat ditingkatkan secara konsisten. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perseroan dan grup, baik berupa kompetensi maupun integritas pada seluruh unit untuk mendukung pencapaian RKAP dan RJPP serta sustainability perseroan. 5. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, kinerja perusahaan, dan menghindari terjadinya penyimpangan. 6. Meneruskan upaya-upaya efisiensi yang berkelanjutan pada setiap unit kerja. 7. Membangun sistem informasi yang terintegrasi perseroan dan grup, sehingga setiap kegiatan atau laporan dapat disampaikan secara tepat waktu dan berjalan dengan lebih efektif dan efisien. 8. Membangun sistem dan budaya perusahaan dengan menumbuhkan sense of belonging dan memperbaiki karakter melalui penegakan reward and punishment. 9. Melakukan pengendalian dan pengawasan agar program transformasi bisnis, keuangan, sumber daya manusia di perseroan dan grup dapat berjalan dengan baik searah dengan RKAP dan RJPP perseroan. Ke-10, mendorong perseroan untuk terus meningkatkan tata kelola perseroan dan penerapan manajemen risiko dengan melibatkan perangkat Dewan Komisaris untuk memastikan ditindaklanjutinya area of improvement serta ditindaklanjutinya rekomendasi atas temuan audit internal dan eksternal. Ke-11, setiap inisiatif strategis dan rencana investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, analisis yang komprehensif, manajemen risiko yang mendalam, dan sesuai dengan peraturan sehingga memberikan kontribusi positif bagi perseroan. Ke-12, meningkatkan bisnis dan pemasaran dan penjualan yang dilakukan perseroan dan grup melalui ekspansi keluar sehingga mayoritas bisnis tidak bergantung pada internal lingkungan perseroan. Ke-13, memperkuat pengelolaan manajemen risiko di setiap unit kerja perseroan dan grup, termasuk dalam rencana investasi, inisiatif strategis perusahaan, pelaksanaan proyek strategis maupun aksi korporasi lainnya. Demikian laporan pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Trisasongko Widianto atas laporannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas laporan direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada mata acara pertama ini. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik, yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IEC KSAI melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IEC KSAI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Tidak dapat. Tidak ada ya, baik. Baiklah Bapak Ibu para pemegang saham, dengan demikian kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat pertama sebagai berikut. 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2021 dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang di dalamnya mencakup laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Dirja, Wibisana, Rintis and Rekan, PwC sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 005-4-01-0243-1-0243-3 Romawi 2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Jakarta Steel Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 2. Menerima laporan keuangan dan pelaksanaan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Dirja, Wibisana, Rintis and Rekan, PwC sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 012-11-AU-2-11-11-11-AU-11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 
kedua dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan unit program pendanaan usaha mikro dan kecil PT Krakatau Steel Tbk tanggal 31 Desember 2021 serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. 3. Dengan telah disetujui laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian yang mencakup pula laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya validate equity at the chart kepada seluruh anggota direksi atas pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan tersebut di atas. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSEI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Ada ya. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy KSEI telah diterima dan dicatat. Untuk itu kami mohon ditayangkan rekapitulasi suara untuk mata acara pertama. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasinya suara untuk mata acara pertama. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju itu sebesar 97.000 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 3.186.200 saham,
Jumlah suara yang setuju sebesar 16.037.496.638 saham atau mewakili 99,97%. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada notaris. Sesuai laporan dari notaris, dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara pertama. Para pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan memasuki pembahasan mata acara kedua, yakni penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. Para pemegang saham yang kami hormati, kami mempersilahkan Direktur Keuangan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham yang kami hormati, berikut ini kami akan menyampaikan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. Bahwa pada tahun buku 2021, perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar 62,133 juta dolar Amerika Serikat. Namun demikian, saldo laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan belum dapat menutupi akumulasi kerugian perseroan dari tahun sebelumnya. Dalam rangka menutupi kerugian perseroan dari tahun sebelumnya yang tidak dapat ditutup dari cadangan lain, maka perseroan mengusulkan untuk menggunakan seluruh laba tahun buku 2021 sebagai cadangan untuk menutupi kerugian perseroan dari tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lebih lanjut, karena perseroan masih mencatatkan saldo laba negatif, maka perseroan belum dapat mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 untuk dividen. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada direksi atas paparannya. Selanjutnya, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas paparan persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah disampaikan pada mata acara kedua ini. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat ini, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan, dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IEC KSI melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IEC KSI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Tidak ada, Pak. Baiklah, Bapak Ibu, para pemegang saham, dengan demikian kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kedua sebagai berikut. Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021 sebesar 62,133 juta dolar Amerika, seluruhnya menjadi cadangan perseroan. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami mempersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy KSI, telah diterima dan dicatat
Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasinya untuk mata acara kedua ini. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 121.500 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 805.700 saham, dan jumlah suara yang setuju sebesar 16.039.852.638 saham atau mewakili 99,99%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada notaris. Sesuai laporan dari notaris, dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara kedua. Para pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan memasuki pembahasan mata acara ketiga, yaitu penetapan gaji, honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya, serta tentium bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham yang saya hormati, kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham seri A Dwiwarna untuk menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022, serta menetapkan besarnya tentium tahun buku 2021. Kedua, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi direksi untuk tahun 2022, serta menetapkan besarnya tentium untuk tahun buku 2021. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat ini, untuk dapat mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan, dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IC-KSI melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IC-KSI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib rapat. Tidak ada, Pak. Tidak. Baiklah, pemegang saham, dengan demikian kami mengusulkan kepada para rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Ada ya. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy.ksi telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasinya untuk mata acara ketiga. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 97.000 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 805.900 saham,
Jumlah suara yang setuju sebesar 16.379.876.938 saham atau mewakili 99,99%. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai laporan notaris, dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ketiga. Para pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan memasuki pembahasan mata acara keempat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik atau KAP untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan program pendanaan UMKM tahun buku 2022. Untuk itu kami mempersilahkan Bapak David Pajung selaku Ketua Komite Audit untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rapat ini dilakukan penunjukan kantor akuntan publik, selanjutnya disebut KAP, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, serta Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengusulkan kepada para pemegang saham penunjukan KAP yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku perseroan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 05/MBU/04/2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Pada pokoknya menyatakan bahwa laporan keuangan dan pelaksanaan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil atau UMK tahunan harus diaudit oleh KAP secara terpisah dari audit laporan keuangan perseroan. Dewan Komisaris telah melakukan seleksi KAP yang didasarkan pada legalitas dan kemampuan teknis, termasuk antara lain pengalaman melakukan audit untuk tahun buku 2021, serta independensi dari KAP, hasil evaluasi dan seleksi calon KAP, serta rekomendasi Komite Audit. Dengan ini, Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk pertama, menunjuk KAP Tanudi Reja Wibisana Rintis dan rekan, a member firm of PwC Global Network, untuk melakukan jasa audit laporan keuangan konsolidasian perseroan, audit laporan evaluasi kinerja, dan audit kepatuhan, serta laporan keuangan dan pelaksanaan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PUMK, perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan, dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta melakukan audit atas laporan keuangan perseroan periode lainnya pada tahun buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Yang ketiga, memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal apabila KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan perseroan dan laporan keuangan program pendanaan UMK perseroan tahun buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lain bagi KAP pengganti tersebut. Demikian usulan kami, selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Para pemegang saham yang kami hormati, kita telah mendengar usulan Dewan Komisaris. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam mata acara keempat ini. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat ini, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan, dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IC-KSEI melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IC-KSEI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Tidak ada, Pak. Baiklah Bapak Ibu dan para pemegang saham, dengan demikian kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang kami sampaikan, yaitu para pemegang saham dan hadirin secara fisik, yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy.ksei, telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara keempat ini. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 583.500 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 3.295.800 saham, jumlah suara yang setuju sebesar 16.036.900.538 saham atau mewakili 99,97%. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai laporan dari notaris, dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara keempat. Baiklah, selanjutnya kita memasuki mata acara kelima, yaitu laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Untuk itu, kami persilakan Direktur Komersial untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham yang kami hormati, bersama ini akan kami sampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Untuk penggunaan dana HMETD ke-1 dari total dana sebesar 1,86 triliun rupiah sampai dengan 31 Desember 2021 telah digunakan seluruhnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan investasi proyek pembangunan HSM nomor 2 sebesar 1,22 triliun rupiah, dan untuk modal kerja pembelian slab HSM sebesar 635 miliar rupiah. Dana HMETD ke-1 tersebut termasuk di dalamnya adalah tambahan dana penyertaan modal negara atau PMN tahun anggaran 2016 sebesar 1,49 triliun rupiah yang juga telah seluruhnya direalisasikan 100% sesuai peruntukannya. Karena dana hasil HMETD ke-1 telah digunakan semua, maka untuk selanjutnya Perseroan tidak lagi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana HMETD ke-1. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya atas presentasi yang telah disampaikan oleh direksi pada mata acara ini. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat ini, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan
dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IEC KSEI melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IEC KSEI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Ada. Baiklah Bapak Ibu para pemegang saham, dengan demikian kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan mata acara kelima ini. Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu ke 1 atau HMTD 1. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSEI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Ada ya? Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy KSEI telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasinya untuk mata acara kelima ini. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 97.000 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 915.700 saham, jumlah suara yang setuju sebesar 16.039.767.138 saham atau mewakili 99,99%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, para absen dianggap mengeluarkan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai laporan dari notaris, rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara kelima. Bapak Ibu sekalian, baiklah selanjutnya kita memasuki mata acara ke-6, yaitu persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi obligasi wajib konversi atau OWK, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah penambahan modal penerbitan OWK dalam rangka konversi OWK menjadi saham hasil konversi. Untuk itu kami persilakan Direktur SDM untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu pemegang saham perseroan yang kami hormati, berdasarkan perjanjian penerbitan obligasi wajib konversi sebagaimana diubah terakhir dalam perjanjian perubahan kedua terhadap Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi nomor 173 tanggal 28 Desember 2020 nomor PERJ-0767-SMI-0322 tanggal 10 Juni 2022 atau perjanjian penerbitan OWK, perseroan telah menerbitkan OWK Seri A dengan nilai pokok sebesar 2,2 triliun rupiah pada tanggal 30 Desember 2020 melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dalam rangka investasi pemerintah program pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK-06/2020 sebagaimana terakhir diubah nomor 189/PMK-06/2021 serta untuk memperbaiki posisi keuangan perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK nomor 14 tahun 2019.
Selanjutnya menindaklanjuti butir ketiga, persetujuan pemegang saham perseroan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 24 November 2020 dan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jungto pasal 11 huruf M Perjanjian Penerbitan OWK. Pendelegasian wewenang terkait dengan penambahan modal tersebut berlaku 1 tahun, sehingga perseroan sebagai penerbit OWK wajib mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memperpanjang pendelegasian kewenangan dengan Dewan Komisaris untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan waktu, cara, dan jumlah penambahan modal penerbit OWK dalam rangka konversi OWK menjadi saham hasil konversi. Para pemegang saham yang kami hormati, memperhatikan hal tersebut di atas, kami mohon persetujuan dari pemegang saham. 1. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara, dan jumlah peningkatan modal perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada direksi perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk membuat, menegosiasikan, dan menandatangani setiap dan seluruh dokumen penerbitan OWK dan pelaksanaan konversi OWK menjadi modal perseroan dengan mekanisme penambahan modal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi OWK menjadi modal perseroan yang dianggap baik oleh direksi, melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang termasuk notaris dan atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penerbitan OWK dan peningkatan modal perseroan dengan mekanisme penambahan modal tersebut, mengajukan permohonan kepada pihak atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal. Demikian usul kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya atas usulan yang telah disampaikan oleh direksi pada mata acara ini. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat ini, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan, dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IC-KSEI, melalui fitur chat pada kolom electronic opinions, pada layar e-meeting hall, pada sistem IC-KSEI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baiklah, para pemegang saham, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan atau tidak melalui e-proxy KSEI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain,
kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem iproxy.ksi telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara ke-6. Pimpinan rapat, dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 184.396.167 saham, jumlah suara yang absen sebesar 915.900 saham, jumlah suara yang setuju sebesar 15.855.467.771 saham atau mewakili 98,84%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai laporan dari notaris, maka rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ke-6. Para pemegang saham, selanjutnya kita memasuki mata acara ke-7, yaitu persetujuan penerbitan surat hutang atau obligasi wajib konversi melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek lebih dahulu sehubungan investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu kami persilakan Direktur Keuangan untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham yang kami hormati, dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah program pemulihan ekonomi nasional, Perseroan telah menerima dana OWK seri A pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar 2,2 triliun rupiah. Atas dana yang diperoleh tersebut digunakan oleh Perseroan untuk tambahan modal kerja dalam rangka suplai produk baja kepada pasar baja domestik dan untuk mendukung kegiatan produksi di sektor hilir dalam rangka mendukung program investasi pemerintah PEN di masa pandemi COVID-19, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja Perseroan sampai dengan semester 2 tahun 2021 yang terlihat dari peningkatan volume rata-rata penjualan per bulan sebesar lebih kurang 160.000 ton dari periode triwulan keempat 2020 sebesar 153.000 ton. Dan Perseroan berhasil membukukan EBITDA sebesar $24 juta Amerika Serikat yang merupakan salah satu track record terbaik dalam beberapa tahun terakhir ini. Peningkatan EBITDA ini didukung oleh cost efisiensi yang berkelanjutan dengan mencatatkan penurunan biaya variabel sebesar 7% dan penurunan biaya tetap sebesar 10% dari periode tahun 2020. Performance baik ini merupakan salah satu bentuk dari hasil transformasi bisnis Perseroan yang masih berjalan sampai saat ini. Namun demikian, sejak kuartal kedua 2021 terjadi kenaikan harga bahan baku mencapai sebesar lebih kurang 110% pada bulan Juni 2021. Peningkatan harga bahan baku ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan modal kerja Perseroan. Akibat kenaikan harga bahan baku tersebut, Perseroan kekurangan modal kerja sampai dengan $280 juta Amerika Serikat untuk mendukung operasional Perseroan dalam menjalankan pabrik HSM nomor 1 dan pabrik HSM nomor 2. Untuk menutupi kekurangan modal kerja ini, Perseroan memiliki beberapa inisiatif seperti agresif cash management dengan potensi tambahan modal kerja lebih kurang $130 juta Amerika Serikat, dan percepatan pencairan OWK seri B sebesar 800 miliar rupiah. Dengan diterbitkannya OWK seri B ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi Perseroan dan pemulihan pasar baja domestik. Penerbitan OWK akan dilakukan dengan denominasi rupiah
dengan nilai maksimum sebesar 800 miliar rupiah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2019, penerbitan OWK seri B ini akan dilakukan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMT-HMETD) dengan tujuan untuk perbaikan posisi keuangan. Hal ini dilakukan mempertimbangkan perseroan saat ini mempunyai modal kerja bersih negatif dan liabilitas melebihi 80% dari aset perseroan pada saat rapat ini dilangsungkan. Para pemegang saham yang kami hormati, memperhatikan hal tersebut di atas, kami mohon persetujuan dari pemegang saham. 1. Memberikan persetujuan atas rencana perseroan untuk menerbitkan obligasi wajib konversi dengan nilai maksimum sebesar 800 miliar rupiah dengan tenor sampai dengan tanggal 30 Desember 2027 atau OWK yang wajib dikonversi menjadi saham baru perseroan pada tanggal jatuh tempo dengan mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal untuk memperbaiki posisi keuangan perseroan sebagai bentuk dukungan pendanaan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118-PMK.06/2020 tentang investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. 2. Menyetujui atas rencana perseroan untuk melaksanakan penambahan modal serta perubahan anggaran dasar perseroan setelah dilakukannya konversi atas OWK menjadi saham baru perseroan yang mengakibatkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan jumlah saham yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris. Peningkatan modal tersebut akan berlaku efektif setelah konversi OWK pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme penambahan modal termasuk pengeluaran saham baru dalam simpanan atau portepel dengan nilai nominal mengacu pada 90% harga rata-rata penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 hari sebelum tanggal konversi mana yang lebih rendah. Ketiga, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan waktu, cara, dan jumlah peningkatan modal perseroan. Keempat, memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk membuat, menegosiasikan, dan menandatangani setiap dan seluruh dokumen penerbitan OWK dan pelaksanaan konversi OWK menjadi modal perseroan dengan mekanisme penambahan modal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi OWK menjadi modal perseroan yang dianggap baik oleh direksi, melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat atau maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang termasuk notaris dan atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penerbitan OWK dan peningkatan modal perseroan dengan mekanisme penambahan modal tersebut, mengajukan permohonan kepada pihak atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal. Demikian usulan kami, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya atas usulan yang telah disampaikan oleh direksi pada mata acara ini. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat ini untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas.
Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, memberikan tanggapan melalui sistem IC-KSEI melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IC-KSEI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara rapat yang sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Tidak ada, Pak. Baiklah, pemegang saham bila mana tidak ada yang bertanya lagi, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSEI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy.ksei telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapnya untuk mata acara ke-7 ini. Pimpinan rapat, dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 414.300 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 915.700 saham, jumlah suara yang setuju sebesar 16.039.449.838 saham atau mewakili 99,99%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai laporan dari notaris, maka rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ke-7. Para pemegang saham, selanjutnya kita memasuki mata acara ke-8, yaitu pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor Per-MBU-MBU-07-2021 tentang persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN. Untuk itu kami persilakan Direktur Produksi untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham perseroan yang kami hormati, perseroan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN dalam pelaksanaan kegiatan usahanya wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN. Dalam implementasinya, perseroan selalu mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam rangka kepatuhan dan sehubungan perseroan sebagai persero atau perseroan terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, maka perseroan wajib melakukan pengukuhan peraturan Menteri BUMN melalui rapat umum pemegang saham perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati, memperhatikan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari pemegang saham untuk mengukuhkan pemberlakuan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-11-MBU-07-2021 tentang persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya. Demikian usulan kami, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya atas usulan yang telah disampaikan oleh direksi pada mata acara ini. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan
Sehubungan dengan mata acara rapat ini, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan, dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IC-KSEI melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IC-KSEI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Tidak ada, Pak. Baiklah, para pemegang saham, bila mana tidak ada lagi yang bertanya, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSEI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy.ksei telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris untuk menyampaikan rekapitulasinya untuk mata acara ke-8 ini. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 97.000 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 915.700 saham, jumlah suara yang setuju sebesar 16.039.767.138 saham atau mewakili 99,99%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai laporan dari notaris, maka rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ke-8. Para pemegang saham, kita langsung akan memasuki mata acara ke-9, yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Berdasarkan anggaran dasar perseroan, para anggota direksi dan dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakilnya yang sah, dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakilnya yang sah. Para direksi dan dewan komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. Oleh karenanya, dengan ini kami mempersilahkan kepada kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna untuk menyampaikan usulannya. Ini langsung dibuka ya. Izinkan saya akan membacakan usulan perubahan pengurus PT Krakatau Steel yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu Bapak Erick Thohir. Surat nomor SR-MBU-05-05-2022 tanggal 10 Mei 2002. Hal usulan perubahan pengurus PT Krakatau Steel Persero Tbk. Yang terhormat pimpinan rapat umum pemegang saham PT Krakatau Steel Tbk di tempat. Memperhatikan ketentuan anggaran dasar
PT Krakatau Steel atau Persero, TBK, Perseroan. Dengan ini kami selaku pemegang saham Seri Adiwarna mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut. 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut. A. Saudara Purwono Widodo sebagai Direktur Pengembangan Usaha. B. Saudara I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris Utama. C. Saudara Nana Rohana sebagai Komisaris Independen. Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS tahun buku 2016 tanggal 29 Maret 2017. Terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022. Dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama membaku jabatan-jabatan tersebut. 2. Mengalihkan penugasan Saudara Suhanto yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS tahunan tahun buku 2019 tanggal 29 Juli 2020 dari semula sebagai komisaris menjadi komisaris utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS tersebut. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu A. Saudara Purwono Widodo sebagai Direktur Pengembangan Usaha. B. Saudara I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris. C. Saudara Cuk Agus Minahasa sebagai Komisaris Independen. 4. Masa jabatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, maka susunan keanggotaan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut. A. Direksi. Direktur Utama Silmi Karim. Direktur SDM Rahmat Hidayat. Direktur Keuangan Tardi, Direktur Komersial Melati Sarnita, Direktur Produksi Joko Mulyono, Direktur Pengembangan Usaha Purwono Widodo, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Suhanto, Komisaris Dadang Kurnia, Komisaris I Gusti Putu Suryawirawan, Komisaris Trisa Songko Widianto, Komisaris Independen David Pajung, Komisaris Independen Cuk Agus Minahasa. 6. Anggota direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha milik negara, maka bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut. 7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris, serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. Demikian kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham seri A Twiwarna PT Krakatau Steel Tbk, Erick Thohir ditandatangani. Tembusan kepada Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, dan keempat, Dewan Komisaris PT Krakatau Steel Tbk. Terima kasih atas pertanyaannya. Para pemegang saham, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya atas usulan yang telah disampaikan oleh pemegang saham seri A Twiwarna. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat ini, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan, dan formulir pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki untuk diserahkan kepada petugas. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem IEC KSEI melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem IEC KSEI. Mohon agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Bapak Pimpinan Rapat, izin Pak. Untuk sebelum kita masuk ke tanya jawab, itu ada agenda untuk pembacaan CV dari pengurus yang diangkat Pak. Itu di poin 82. Terima kasih. Maaf sebelum ada kelewat. Ada pembacaan surat usulan pemegang saham CV. Kami persilakan. Yang membacakan siapa? Oh, Pak Pria ya. Atas nama Bapak Cuk Agus Minahasa. Nama Cuk Agus Minahasa, tempat tanggal lahir Bojonegoro 4 Oktober 1960. Pendidikan militer Akabri lulus tahun 1983, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat lulus tahun 2000, Sekolah Staf dan Komando TNI lulus tahun 2006, Lembaga Ketahanan Nasional lulus tahun 2013. Pendidikan umum meraih gelar sarjana di bidang sosial ilmu politik Universitas Terbuka tahun 2004. Pengalaman kerja Komisaris PT Krakatau Wajatama, Komisaris Republika, Koordinator Planning and Budgeting Komite Olahraga Nasional, Dosen Tetap Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Lembaga Coordinating Planning and Budgeting INASGOG pada Asian Games 2018, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Unhan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Demikian kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah mempersilakan apabila ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Kami tunggu. Tidak ada, Pak. Mengingat tidak ada yang bertanya dan atau tanggapan, maka kami mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas usulan yang telah disampaikan oleh pemegang saham seri A Twiwarna. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSEI, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Tidak ada.
Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem iproxy.ksei telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasinya. Pimpinan rapat, dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang tidak setuju sebesar 184.713.467 saham, jumlah suara yang abstain sebesar 805.700 saham, jumlah suara yang setuju sebesar 15.855.260.671 saham atau mewakili 98,84%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada notaris. Sesuai laporan notaris, dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ke-9. Para pemegang saham, undangan serta hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh mata acara rapat umum pemegang saham tahunan telah selesai dibicarakan dan disahkan. Maka dengan ini, rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2021 PT Krakatau Steel Tbk kami nyatakan ditutup pada pukul 15.51. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.